Udin dan Soimah adalah pasangan yang sudah memiliki 2 anak. Jadi mereka membuat sebuah istilah untuk bercinta sehingga anak-anak tidak akan tahu apa yang mereka katakan. Sekarang mereka mengatakan kata sandi, mari kita pergi mencuci pakaian. Suatu malam, seluruh keluarga sedang makan malam dan Udin mengatakan kepada istrinya, hei sayang, mari kita mencuci pakaian. Soimah pun berkata, jangan sekarang, aku sedang tidak enak badan, mungkin besoknya saat seluruh keluarga menonton TV. Soimah berkata kepada suami, mari kita pergi mencuci pakaian. Udin pun mengatakan, tidak usah repot-repot, karena cuciannya sedikit, kemarin aku sudah kucek dengan tangan. Udin, seorang profesor dari kota besar mengunjungi suku di pedalaman yang penuh dengan laki-laki. Dia bertanya, bagaimana kalian meredakan ketegangan seksual Anda? Sederhana, datang saja ke sungai besok dan kami akan menunjukkan kepada Anda. Keesokan harinya Udin muncul dan melihat sekelompok orang dekat dengan seekor keledai. Satu orang mengatakan, karena Anda tamu kami, Anda bisa pergi dulu. Karena Udin takut jika menolak maka akan dibunuh suku itu, Udin kemudian mulai mencium dan mulai berhubungan dengan keledai. Kemudian seorang pria dalam kelompok itu bertanya, apakah Anda hampir selesai Pak? Kami perlu keledai itu untuk menyeberangi sungai agar sampai ke kampung suku perempuan. Soimah keluar dari kamar mandi suatu pagi. Udin suaminya menyelinap di belakangnya, meraih dan memegang dadanya, dan mengatakan, sayang, jika kamu mengencangkan ini sedikit, kamu tidak perlu memakai bra untuk menopangnya. Soimah sangat marah dan tidak berbicara dengan dia selama seminggu. Minggu berikutnya, saat ia keluar dari kamar mandi, Udin menyelinap di belakangnya lagi, memegang pantatnya, dan mengatakan, sayang, jika kamu mengencangkan ini sedikit, kamu tidak harus memakai korset yang ketat. Akhirnya Soimah pun menjadi sangat marah. Keesokan paginya, Udin keluar dari kamar mandi, dan Soimah menyelinap di belakang suaminya, memegang pangkal pahanya, dan mengatakan, kamu tahu sayang, jika kamu mengencangkan ini sedikit, aku tidak perlu sering mengunjungi kakakmu. Di sebuah ruang kerja dokter, Udin dengan malu mengatakan, saya punya masalah seksual dok. Saya tidak bisa membuat saya berdiri untuk istri saya lagi. Pak, sebaiknya Anda membawa istri Anda kembali dengan Anda besok dan biarkan saya melihat apa yang bisa saya lakukan. Jadi, Udin kembali dengan istrinya pada hari berikut. Dokter menyambut dan kemudian berkata, silakan buka pakaian Anda ibu. Istri Udin pun membuka pakaiannya. Oke, sekarang silakan berjalan-jalan di ruangan ini. Sekarang, berbaringlah. Oke, saya sudah melihat. Baiklah, Anda bisa memakai pakaian Anda kembali. Sementara istri Udin sibuk berpakaian, dokter mengajak Udin ke samping. Anda dalam kesehatan yang sempurna, katanya dokter pada Udin. Istri Anda juga tidak bisa membuat saya berdiri. Udin duduk di kelas 4 SD, dan ketika sedang mengikuti pelajaran, ia melihat keluar jendela dan melihat 2 anjing sedang kawin di halaman sekolah. Udin pun melompat dan berteriak, hei, teman-teman! Lihat itu! Ibu guru segera berlari ke jendela dan menutup tirai jendela kelas. Seorang gadis kecil di barisan depan berkata, guru, apa yang anjing itu sedang lakukan? Guru mengatakan bahwa anjing di atas patah kaki depannya, dan anjing di bagian bawah itu membantu dia pulang. Udin kemudian berkata, Bu Guru, bukankah itu seperti kehidupan? Anda mencoba untuk membantu seseorang keluar dan akhirnya malah ditusuk dari belakang. Seorang jenderal di TNI AD memanggil 3 orang prajurit yang dianggap pahlawan setelah bertugas di Aceh untuk melawan pemberontak. Karena ini bukan benar-benar perang, saya tidak bisa memberi kalian medali. Tapi saya akan tetap memberi Anda hadiah. Yang harus kalian lakukan adalah menentukan 2 titik di tubuh kalian, dan saya akan memberikan 100.000 untuk tiap sentinya. Kita mulai dari kamu Parto. Dari ujung kepala ke ujung kaki Pak. Bagus, 180 senti, kamu mendapat 18 juta, lumayan untuk beli kerupuk, kalau kamu Joko. Dari ujung jari kiri ke ujung jari kanan Pak. Bagus sekali, 185 senti, total 18,5 juta. Cukup buat beli cemilan. Sekarang kamu Udin. Dari siku ke jari kelingking Pak.
Aneh, tapi baiklah. Pada saat sang jenderal mulai mengukur, mana jari kelingkingmu Udin? Di Aceh Pak. Di bioskop, Udin kembali ke tempat duduknya sambil mencolek lengan seorang wanita yang duduk paling pinggir dekat lorong. Permisi, kata Udin, apakah saya menginjak kaki Anda saat keluar tadi? Betul, Anda tadi melakukannya, kata wanita itu mengharapkan permintaan maaf. Oh Tuhan, syukurlah, kata Udin, maka ini adalah barisan kursi tempat duduk saya yang benar. Sejak tadi saya lupa dan berusaha mencari. Udin dan Soimah adalah sepasang muda-mudi dilanda cinta. Saking cintanya saat Soimah tabrakan, Udin menyumbangkan darahnya ke Soimah. Tetapi 6 bulan kemudian mereka putus, karena Soimah menduakan Udin, saking kesalnya Udin, terjadilah perdebatan. Soimah, tega kamu menduakan cintaku. Sedangkan aku rela berkorban untukmu, sampai darah saja aku berikan padamu. Pokoknya kamu harus bayar hutang darah itu, darah dibayar darah. Kata Udin sambil menggeram kesal. Ya udah nih, kata Soimah sambil melempar softtex dari dalam CD yang penuh dengan darah ke muka Udin. Aku cicil tiap bulan untuk pembayarannya. Udin bangun kesiangan setelah semalaman nonton bola. Dia pun berangkat ke sekolah dengan tergesa-gesa. Di perjalanan, Udin baru ingat bahwa dia belum mengerjakan PR matematika. Saat Udin tiba di kelasnya, pelajaran matematika baru saja dimulai. Udin, kenapa kamu terlambat? Tegur bu guru dengan nada tinggi. Maaf bu. Saya ditodong seorang pria di perjalanan, jawab Udin. Oh kamu nggak apa-apa kan tapi Udin, kata bu guru dengan suara yang melunak. Apa yang diambil penodong itu? Uang jajanmu ya, tanyanya. Nggak apa-apa bu. Uang jajan saya juga masih utuh. Penodong itu cuma mengambil buku PR matematika saya. Udin berjalan kaki ke pasar. Untuk menyingkat waktu, dia tidak menggunakan jembatan penyeberangan orang, melainkan memilih menyeberang jalan. Sewaktu dia mau menyeberang tiba-tiba ada sebuah metro mini nyelonong. Sopirnya marah-marah, kalau nyeberang jalan pakai mata dong. Untung saja pengalaman aku sudah 10 tahun pegang setir, kalau kagak pasti ketabrak lu. Udin pun tak mau kalah. Ngomong yang benar, baru 10 tahun saja pegang setir udah sombong. Gue udah 25 tahun pengalaman nyeberang jalan aja kagak sombong. Udin adalah seorang anggota polisi. Malam itu dia ke bagian piket. Seorang anak tiba-tiba menghubunginya. Halo Pak Polisi? Saya mau minta tolong, ayah saya sedang dikeroyok oleh 4 orang preman, kata anak itu. Udin pun bertanya, sudah berapa lama dik? Anak itu menjawab, sejak 30 menit yang lalu, Pak. Mendengar itu Udin pun bertanya lagi, loh? Kenapa baru telepon sekarang? Soalnya sampai 25 menit yang lalu ayah saya masih unggul Pak. Udin seorang pelupa. Pertama dia ditilang karena gak bawa STNK. Beberapa hari kemudian ditilang lagi karena gak bawa SIM. Terakhir, oleh polisi yang sama, Udin ditilang karena gak pakai helm. Kamu lagi, kalau pelupa jangan bawa motor, jalan kaki saja, kata Pak Polisi. Beberapa hari kemudian Udin lewat ke jalan itu lagi tanpa membawa surat-surat lengkap yakni STNK, SIM dan helm. Tapi kali ini Udin heran karena polisi itu cuma senyum. Penasaran akhirnya dia bertanya. Pak Polisi kok enggan nilang saya, tanya Udin. Buat apa, kan kamu gak pakai motor. Profesor Udin berhasil menciptakan robot yang akan menampar apabila seseorang berbohong. Sang profesor pun mencobanya di rumah. Kamu dari mana? Tanya Udin pada anaknya. Ada pelajaran tambahan Pak. Plak. Sang robot menampar si anak. Nak, ini adalah robot ciptaan ayah, sekarang katakan dengan jujur, kenapa pulangnya telat? Maaf ayah, saya menonton film porno di rumah teman. Mendengar itu marahlah si Udin. Kamu itu kecil-kecil udah nakal, mau jadi apa kamu nanti besar? Papa waktu seumuran kamu gak pernah melakukan hal senakal kamu, plak. Si Udin pun ditampar sang robot. Suasana hening untuk beberapa saat. Istri Udin langsung berkata, sama aja kelakuannya, apel gak akan jatuh jauh dari pohonnya kan?
Gimana pun juga dia anakmu, jadi. Plak. Sang robot menampar istri Udin sebelum sang istri sempat menyelesaikan kata-katanya. Ayahnya Udin mendatangi guru matematika sekolah dasar tempat anaknya menimba ilmu. Kepada guru itu, dia bertanya soal hasil ujian anaknya karena sudah diulang 3 kali tetapi belum juga lulus. Bagaimana mau bisa lulus Pak? Anak bapak itu berat sekali, ujar Pak Guru. Karena penasaran ayah Udin meminta buktinya. Coba lihat ini. 7 kali 5 sama dengan 34, kata guru. Ya ampun Pak Guru, kata ayah Udin, masa begitu saja harus gagal sih? Itu kan cuma kurang 1. Udin baru saja ditinggal nikah gadis pujaannya, ia berencana bunuh diri di suatu jembatan, beberapa detik sebelum dia melompat, terdengar suara lembut memanggilnya. Dia membatalkan niatnya, ternyata ada seorang nenek tua renta dan jelek. Kenapa kau ingin melakukan hal bodoh ini anak muda? Maka ceritalah Udin kepada si nenek. Kau masih jauh lebih mending dibanding aku anak muda. Aku ini sebenarnya adalah seorang putri cantik jelita yang sedang dikutuk seorang nenek sihir. Kutukanku baru bisa terlepas kalau ada seorang pemuda yang mau berhubungan denganku sebanyak 10 hari berturut-turut. Maka terjadilah hal-hal yang diinginkan, tepat di hari ke-10 Udin menagih ke si nenek jelek tadi. Kok nenek gak berubah jadi putri? Tanya Udin kesal. Berapa usiamu anak muda? 25 tahun. Nak, hari gini kamu masih percaya dongeng yang aku buat. Tapi makasih ya, enak loh. Di sekolah Bu Guru bertanya pada Udin. Udin, coba kamu jawab, siapa itu Thomas Alva Edison? Gak tahu Bu. Udin, kamu ini gimana sih? Gak belajar ya? Belajar kok Bu. Bu Guru tahu gak siapa itu Joko Susilo-Moyo? Gak tahu. Emang siapa dia? Tukang tambal ban di samping rumah saya. Ya itulah Bu, kita kan punya kenalan masing-masing. Waktu Udin baru 2 hari kerja di sebuah perusahaan asing, Udin sempat menelpon ke bagian dapur sambil berteriak, ambilkan saya kopi, cepat. Ternyata jawaban dari balik telepon tidak kalah keras dan marahnya. Hei bodoh, kamu salah pencet extension? Kamu tahu dengan siapa kamu bicara? Gertak dari ujung telepon. Tidak, jawab Udin. Saya direktur utama di sini, dasar idiot. Saya pecat kamu nanti, ancamnya. Gak kalah gertak dan kalah teriak Udin balas menyahut, dan bapak tahu siapa saya? Tidak, jawab direktur. Syukurlah kalau gitu, sahut Udin sambil menutup telepon. Karena terlambat datang ke sekolah, Yono, Joko, dan Udin ditanyai sama bu gurunya. Yono, coba kamu sebutkan benda apa yang biasanya diemut? Permen Bu. Ya kamu benar, kamu Joko, coba kamu sebutkan benda apa yang biasa diemut? Pensil Bu, nih buktinya aku emut pensil terus Bu. Bu guru pun tersenyum sinis. Kalau kamu Udin, coba kamu sebutkan benda apa yang biasa diemut. Lampu Bu guru. Kok lampu bisa diemut? Iya Bu, semalam aku dengar ibuku bilang sama bapak gini, Pak lampunya dimatiin ya biar nanti bisa ibu emut. Udin seorang pria kaya bertemu Soimah yang wanita biasa. Udin langsung jatuh cinta dan mengajak menikah meskipun belum lama kenal. Mereka pun menikah dan bahagia. Suatu hari di kolam renang pribadi. Udin naik ke papan 10 meter, mengambil ancang-ancang, loncat dan berputar indah masuk kolam. Wah kamu hebat Mas, mulus banget masuk kolamnya. Aku mantan atlet nasional terjun indah sayang. Hebat Mas. Aku makin cinta kamu. Bener kan? Cinta akan membuka siapa diri kita sebenarnya. Sayang tolong ambilin handuk dong di kamar. Soimah pun tanpa bicara langsung naik ke tepi kolam, berlari sangat kencang ke dalam rumah, dan kembali hanya dalam hitungan detik. Astaga! Cepat banget kamu lari say. Hebat baget. Mantan sprinter ya. Mantan PSK Mas, sering dikejar Satpol PP. Pada saat pesta Udin dan Joko, dua sahabat yang lama tak bertemu sedang asyik membicarakan tentang selingkuhan mereka.
Pada saat sedang enak-enaknya ngobrol, tiba-tiba wajah orang yang Udin menjadi pucat melihat dua wanita sedang asyik mengobrol. Lalu Udin pun berbisik pada temannya Joko, "Jok, jangan ke sana, di sana ada istriku bersama pacar gelapku." Setelah beberapa saat Joko pun ikut berbisik, "Kau tahu, aku juga mau bilang begitu." Ada seorang turis asing dari Jepang, ketika sampai ke Jakarta, ia langsung minta diantar ke hotel oleh sebuah taksi. Ketika lewat depan gedung MPR, turis itu bertanya kepada Udin si sopir taksi. "Untuk membuat bangunan seperti ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan?" tanya turis kepada Udin. Karena nggak tahu, Udin menjawab dengan asal. "Sekitar 1 tahun. Kalau di Jepang bangunan seperti ini selesai dalam waktu 6 bulan, kata turis kepada Udin. Ketika taksi lewat di depan Masjid Istiqlal, turis bertanya lagi kepada Udin. "Bangunan seperti ini, berapa lama dibangun?" 6 bulan, jawab Udin lagi dengan nada kesal. "6 bulan? Kalau di Jepang cukup 1 bulan, jawab turis. Ketika lewat di depan Tugu Monas, turis bertanya lagi kepada Udin lagi. "Berapa lama waktu yang diperlukan untuk membangun bangunan itu?" "Wah, nggak tahu ya, tapi rasanya saya lewat tadi bangunan itu belum ada tuh." Udin naik busway dan duduk di sebelah ibu muda cantik dan seksi. Kebetulan ibu muda itu baru mulai hendak menyusui bayinya. Tapi ketika si ibu muda hendak menyusui, si bayi menolaknya. Si ibu muda berkata, "Ayo sayang diminum, entar mama kasih sama om yang di sebelah loh." Setengah jam kemudian bayi masih saja tidak mau minum ASI. Si ibu muda membujuk lagi, "Ayo dong sayang diminum susunya, nanti mama kasih om yang di sebelah beneran loh." Udin pun lalu bicara kepada si ibu muda, "Dengar ya mbak, tolong mbak cepat ambil keputusan. Saya mestinya sudah turun di 4 halte sebelumnya." Udin bermaksud melamar gadis yang sudah lama dipacarinya. Sayang duit untuk mahar hanya 800.000 perak. Tapi dia nekat datang melamar, ayahnya pacar Udin pun langsung bertanya. "Berapa duit kamu sampai berani melamar putriku?" 800.000 rupiah pak. "Duitmu sedikit? Ndak usah datang-datang lagi, kecuali kalau kamu sudah punya duit berjuta-juta." Maka pulanglah Udin dengan kecewa. Tapi seminggu kemudian, dia datang lagi. "Sudah punya duit berjuta-juta?" "Sudah pak." "Berapa?" "1,300.000 rupiah pak." "Bagus, besok kalian bisa menikah." Udin, seorang preman berwajah garang sedang mengendarai motor Harley-nya, ketika melewati seorang gadis cantik bergaun panjang yang sedang berdiri di atas jembatan layang. Udin menghentikan motornya dan bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Jawab sang gadis, "Saya ingin bunuh diri." Mengambil kesempatan ini Udin berkata, "Kalau begitu sebelum kamu melompat, berikan saya ciumanmu yang terakhir." Sang gadis pun menciumnya. Setelah ciuman berakhir, Udin dengan wajah berseri-seri berkata, "Mengapa kamu ingin bunuh diri? Ciumanmu begitu panas dan menggerahkan. Pasti banyak lelaki yang akan tergila-gila dengan ciumanmu ini." Dengan sedih sang gadis menjawab, "Saya ingin bunuh diri karena orang tua dan keluarga saya menentang saya berpakaian dan berdandan seperti wanita." Udin cuma bisa dapat warisan dari ayahnya yang sakit kalau udah menikah. Jadi Udin pergi ke bar kaum single buat cari bini. Di situ Udin lihat cewek yang dia suka. Udin langsung ngajak kenalan. "Aku cuma cowok biasa, tapi seminggu atau 2 minggu lagi ayahku meninggal, aku bakal dapat warisan 20 juta dolar." Cewek itu pun langsung ikut pulang sama Udin dan besoknya, cewek itu jadi ibu tirinya si Udin.